Bab 957. Mengunjungi keluarga Liu. 1 sudah selesai. Louis Lu berpura-pura tidak bisa melawan. Setelah pergi dari kediaman keluarga Sui, dia pergi mencari tempat untuk menunggu kesempatan. Setelah sudah ada gerakan dari sekte rahasia yang keluar, Louis Lu segera mengerahkan tindakan yang kedua. Goro Wu tiba. Leluhur keluarga Jiang, keluarlah bertarung dengan aku. Louis Lu langsung menghancurkan formasi persembunyian sekte rahasia keluarga Jiang, menggunakan cara yang sama, lalu pergi melarikan diri. Selanjutnya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Louis Lu menantang seluruh keluarga besar sekte rahasia kecuali keluarga Liao dan keluarga Liu. Dan akhirnya dia tetap melarikan diri. Namun dia berhasil meninggalkan darah di keenam batu prasasti sekte rahasia. Akhirnya hanya tersisa keluarga Liao dan keluarga Liu. Sejak awal Louis Lu telah meletakkan segel jiwa dewa pada tubuh leluhur keluarga Liao. Sedangkan batu prasasti itu sudah Louis Lu taklukkan. Jadi dia tidak perlu ke sana. Mengenai keluarga Liu, Louis Lu berpikir beberapa saat. Dia memutuskan langsung menghubungi Theo Liu. Setelah mendapatkan izin dari Theo Liu, dia melepaskan topengnya, pergi mengunjungi keluarga Liu dengan identitas Louis Liu. Ketika sekali lagi bertemu dengan Theo Liu, yang Louis Lu rasakan adalah dia sudah menua sekitar 20 tahun dalam waktu setengah bulan. Rambutnya yang sebelumnya hitam saat ini sudah menjadi putih. Mengenai pria paruh baya ini, Louis Lu merasa miris. Pertama-tama muridnya disiksa oleh sekte Tousan Poisons, hingga sekarang masih belum pulih. Dan akhirnya bertarung di Gua Es. Melihat ayahnya mati dengan mata kepalanya sendiri. 2 pukulan yang keras ini membuatnya menjadi kondisinya yang sekarang. Ketua Lu, maaf tidak menyambut kamu dengan baik. Setelah Theo Liu mengantarkan Louis Lu ke ruang tamu, dia memerintahkan orang menyuguhkan teh dan buah, lalu memaksa dirinya tersenyum. Louis Lu merasa kasihan, lalu berkata, kamu panggil aku Louis Lu saja. Mengenai masalah ayahmu, aku sangat minta maaf. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalas budi ini. Karena Theo Liu membantu dirinya mengulur waktu, ayahnya akhirnya berhadapan dengannya. Meskipun ayahnya sendiri yang bunuh diri, namun dari sisi lain, Louis Lu adalah penyebab kematiannya. Melihat Theo Liu yang sekarang, Louis Lu semakin merasa bersalah. Tatapan Theo Liu menjadi gelap beberapa saat. Namun dengan cepat dia tersenyum pahit, lupakanlah. Semuanya sudah berlalu. Seharusnya aku menyelamatimu. Sekarang pavilion Louis terus berkembang. Di waktu yang akan datang pasti akan semakin baik. Tidak tentu. Semakin seperti itu, tekanan aku semakin besar. Sebenarnya aku benar-benar berharap kamu dapat membantu aku di pavilion Louis. Louis Lu menatap Theo Liu dengan tulus. Lalu berkata, kita bicarakan lain kali saja. Theo Liu sepertinya tidak terlalu tertarik. Dan Louis Lu juga tidak memaksa. Setelah menghibur beberapa kalimat, dia bersiap untuk pergi. Kedatangannya ke kediaman keluarga Liu kali ini sebenarnya memang tidak memiliki niat untuk mengambil prasasti rahasia. Karena sepertinya 7 batu prasasti sudah cukup. Kurang 1 juga tidak masalah. Namun di saat ini Theo Liu berkata, saudara Louis Lu, bukankah ada yang ingin kamu katakan padaku? Dia sepertinya menyadari sesuatu. Louis Lu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak ada. Aku hanya datang berkunjung saja. Bagaimanapun aku berhutang budi padamu. Theo Liu mengerutkan alisnya. Lalu berkata, karena kamu tidak percaya padaku.
Untuk apa kamu datang meminta aku pergi ke pavilion Louis membantumu? Sudahlah. Kamu tokoh yang besar ini datang mengunjungiku. Aku merasa sangat terhormat. Kepala keluarga Liu. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Melihat ekspresi Theo Liu datar, Louis Lu ragu beberapa saat. Dan akhirnya dia tetap mengatakan tujuan kedatangannya. Sebenarnya, aku datang untuk prasasti leluhur keluarga Liu. Louis Lu menjelaskan kondisinya kepada Theo Liu. Termasuk dia dapat mengendalikan batu prasasti dengan darahnya. Namun dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Untuk apa dia membutuhkan batu itu? Louis Lu tidak memaksa. Dean memberitahu Theo Liu. Dirinya hanya datang untuk mempertanyakan saran Theo Liu. Jika dia tidak setuju, dia tidak akan menyentuh prasasti rahasia leluhur keluarga Liu. Dan juga tidak akan keberatan. Setelah Theo Liu mendengarnya, dia berpikir. Demi menunjukkan ketulusannya, Louis Lu berdiri dan berkata, sebenarnya aku tidak ingin mengungkit hal ini. Namun aku juga khawatir kepala keluarga Liu salah paham. Mengatakan aku tidak percaya padamu. Jadi aku baru mengatakannya. Karena itu kamu dengar saja. Dan tidak perlu menyimpannya ke dalam hati. Setelah berkata dia langsung berjalan keluar. Tunggu. Namun, ketika Louis Lu akan berjalan keluar, Theo Liu berkata, tadi kamu berkata, darah kamu bisa mengendalikan prasasti rahasia leluhur. Louis Lu mengangguk. Theo Liu sekali lagi berpikir. Dia tidak mengatakan setuju atau tidak. Dia hanya berkata, kita pergi ke belakang gunung dahulu. Belakang gunung adalah area terlarang keluarga Liu. Jika Theo Liu bersedia mengajak Louis Lu ke sana, maka keputusan yang akan dia ambil sudah terlihat. Louis Lu tidak munafik. Dia segera mengikuti Theo Liu. Sebuah batu besar berdiri di sana. Namun tidak ada yang menjaga. Theo Liu tersenyum pahit. Lalu berkata, dahulu ayahku yang selalu menjaga prasasti rahasia leluhur ini. Dan hanya ayahku yang bisa mengendalikannya. Sekarang dia sudah pergi. Batu prasasti ini sudah tidak bisa menjadi senjata sihir lagi. Alasan sekte rahasia menganggap prasasti rahasia sebagai harta berharga. Alasannya ada dua. Yang pertama karena metode rahasia pewarisan darah di atasnya. Dan yang kedua batu prasasti ini dapat digunakan sebagai senjata sihir. Untuk mengatasi hal yang pertama sangatlah mudah. Karena keluarga Liu sejak awal sudah mencetaknya. Jadi mereka tidak perlu membacanya di depan prasasti lagi. Mereka hanya perlu berlatih sesuai cetakan saja. Karena itu batu prasasti ini hanya memiliki satu fungsi. Yaitu untuk menyerang musuh. Namun untuk melakukannya, seseorang harus memiliki darah warisan yang kental. Darah warisan itu semakin menipis setelah generasi terus menurun. Dan akhirnya menjadi sangat lemah. Meskipun telah memakan obat dari Wiwis Xiao. Dan darah warisan keluarga Liu mendapatkan peningkatan darah warisan. Tetapi efeknya hanya stimulan saja. Dapat membuat mereka mengerahkan energi yang lebih kuat saat mengerahkan metode rahasia pewarisan. Sedangkan jumlah darah warisan di dalam tubuh mereka sebenarnya tidak berubah. Misalnya, darah warisan keluarga Liu hanya dapat dikerahkan 70%. Maka setelah mendapatkan stimulan, kekuatannya menjadi 90%. Namun untuk mengerahkan prasasti rahasia, yang dipentingkan adalah jumlah darah warisan. Dan yang mencapai persyaratan itu, hanya ada ayah dari Theo Liu. Sekarang ayahnya sudah meninggal. Jika keluarga Liu ingin mengerahkan batu prasasti lagi, itu sudah tidak mungkin. Sekarang tidak mungkin. Dan di waktu yang akan datang darah warisan akan semakin menipis.
Jadi akan semakin tidak mungkin. Jadi bagi keluarga Liu, batu prasasti ini hanya menjadi sebuah simbol saja. Untuk menunjukkan mereka keluarga Liu termasuk ke dalam sekte rahasia. Dan tidak ada manfaat lain lagi. Theo Liu berkata, jika sama seperti yang saudara Louis Lu katakan, darah kamu bisa mengerahkan prasasti rahasia leluhur, maka hanya dapat dikatakan kamu memiliki takdir dengan prasasti leluhur. Bersambung. Bab 958. Bertukar darah. Aku juga sangat ingin melihat bagaimana cara saudara Lu mengerahkan prasasti rahasia dengan darah. Theo Liu berkata dengan perlahan. Lalu tatapannya tertuju ke tubuh Louis Lu. Terima kasih. Louis Lu berterima kasih. Dia tahu Theo Liu mengatakan ingin melihatnya. Sebenarnya hanyalah sebuah alasan saja. Perbincangan sudah seperti ini. Louis Lu tidak sungkan lagi. Dia menggores telapak tangannya. Lalu darah mendarat di atas prasasti rahasia. Dan dengan cepat terserap, Louis Lu mengerahkan pikirannya. Batu segera melayang seperti tidak memiliki berat. Dengan ringan melayang di tengah udara. Theo Liu sangat terkejut. Meskipun ayahnya bisa mengerahkan batu prasasti, namun dia sangat kesulitan. Tetapi ketika melihat Louis Lu, dia sama sekali tidak terlihat kelelahan. Hal ini menunjukkan pengakuan batu prasasti ini pada Louis Lu sangat tinggi. Sepertinya, ketika di Gua Es, prasasti rahasia keluarga Liao itu benar-benar dikendalikan oleh saudara Lu. Theo Liu berkata, sebelumnya ketika leluhur keluarga Liao dan prasasti rahasia muncul bersamaan, leluhur keluarga Liao berkata batu itu tidak dikendalikan olehnya. Namun sebagian besar orang tidak percaya. Merasa leluhur keluarga Liao itu hanya sedang beralasan. Hari ini ketika melihat Louis Lu mengendalikan batu prasasti, Theo Liu akhirnya percaya. Kepala keluarga Liu, lagi-lagi aku berhutang padamu. Louis merubah ukuran batu prasasti hingga bisa mendarat di telapak tangannya. Lalu menyimpannya. Dan berterima kasih. Theo Liu tersenyum dengan rumit, tadi sudah aku katakan. Seluruh senjata sihir memiliki jiwa. Jika prasasti leluhur mengakuimu, hal itu menunjukkan kamu memiliki takdir dengannya. Meskipun kamu tidak membawanya sekarang, di waktu yang akan datang kamu juga akan membawanya pergi. Dia sudah sepenuhnya mengerti. Louis Lu sekali lagi berterima kasih. Setelah berbincang sejenak, dia pergi dari kediaman keluarga Liu. Kemudian langsung pergi ke penjara jiwa naga. Di penjara jiwa naga masih ada 8 jiwa naga darah yang tersisa. Ketika melihat Louis Lu kembali dengan begitu cepat, mereka terkejut. Kak naga keluar dari laut jiwa Louis Lu, lalu menjelaskannya pada mereka. Seketika naga darah menjadi sangat bersemangat. Akhirnya mereka bisa meninggalkan tempat ini. Louis Lu berkata, jangan senang terlalu cepat. Menggunakan batu prasasti untuk menggantikan kalian, itu hanya pikiran Kak Naga saja. Bisa dilakukan atau tidak itu masih belum pasti. Saudara Lu, silahkan dicoba. Jiwa naga darah mendesak. Baik. Louis Lu mengeluarkan batu prasasti dari keluarga Liu. Kebetulan saat ini ada satu tempat yang kurang. Jadi di bawah bimbingan Kak Naga, Louis Lu mengendalikan batu prasasti untuk mendekati titik itu. Weng weng weng. Ketika batu prasasti akan segera mendarat, tiba-tiba ada guncangan yang hebat. Louis Lu akhirnya merasakan hubungan antara batu prasasti dengan keberadaan formasi sihir yang dikatakan oleh Kak Naga sebelumnya. Tidak hanya itu, melalui prasasti rahasia ini, Louis Lu dengan terkejut menyadari
Darah warisan di dalam tubuhnya sepertinya memiliki hubungan dengan makhluk di bawah formasi sihir. Ketika batu prasasti berguncang, tubuh Louis Lu juga bergetar. Lalu darah tubuhnya mendidih. Duang. Lautan darah yang mengerikan menyembur. Seketika menelan Louis Lu. Aura yang mengerikan memenuhi ruangan di sekitar sana. Di tengah lautan darah, Louis Lu seperti melihat sosok bayangan yang samar sedang menjelaskan sesuatu padanya. Namun dia tidak bisa mendengarkannya dengan jelas. Tiba-tiba rasa sakit yang hebat muncul. Darah yang mendidih seperti akan meledakkan urat Louis Lu. Saudara Lu, apa yang terjadi padamu? Ketika melihat Louis Lu berhenti ketika jarak batu mendarat hanya tersisa setengah meter. Lalu ekspresinya terlihat kesakitan. Dan auranya melonjak. Kak Naga segera berteriak. Suara panggilan ini segera menarik pikiran Louis Lu dari lautan darah. Ketika terlepas, Louis Lu seperti mendengar ada yang berkata, bertukar darah. Bertukar darah. Apa maksudnya? Louis Lu kembali sadar. Dia terlihat terkejut. Saat ini Kak Naga sekali lagi bertanya, bagaimana? Apakah batu prasasti tidak bisa diturunkan lagi? Bukan. Louis Lu menggelengkan kepalanya. Tidak memikirkan maksud dari bertukar darah lagi. Tatapannya terlihat tegas. Lalu berteriak, mendarat. Duang. Seketika batu prasasti membesar 20 kali lipat. Mendarat di bawah. Dan dengan tepat mendarat di posisi Kak Naga yang sebelumnya. Saudara-saudara, bagaimana perasaan kalian? Kak Naga bertanya. Berguna. Tekanan aku menjadi lebih ringan. Benar-benar. Aku juga sudah merasakannya. Hahaha. Akhirnya kita bisa bebas dari tempat ini. Kakak pertama. Tunggu aku keluar menemanimu. Saudara Lu. Silahkan perlakukan kami seperti memperlakukan kakak pertama. Tidak perlu kasihan. Jiwa naga darah sangat bersemangat. Lalu mengeluarkan raunan naga. Saat ini mereka masih sedang menekan formasi sihir. Jadi mereka dapat dengan jelas merasakan. Ketika batu prasasti itu mendarat, tekanan di atas tubuh mereka menghilang sebagian. Hal ini menunjukkan batu prasasti dapat mengganti mereka. Louis Lu juga terkejut. Selama prasasti rahasia dapat menggantikan jiwa naga di sana, maka dia tidak perlu khawatir formasi sihir akan pecah. Dan Louis Lu tidak perlu merasa bertanggung jawab. Setelah menyimpan semua jiwa naga darah ini, tiba saatnya jiwa dewa miliknya akan memiliki perubahan yang baru lagi. Prasasti terbang. Louis Lu berteriak. Sebagian area Kunlun berguncang. 7 prasasti rahasia yang tersisa secara bersamaan terbang keluar dari arena terlarang sekte rahasia. Para leluhur mencoba untuk menghentikannya. Namun mereka tidak berdaya. Dan justru hampir muntah darah. Mereka ingin mengejar. Namun kecepatannya terlalu tinggi. Jadi mereka tidak bisa mengejar. Dan akhirnya batu prasasti berubah menjadi cahaya. Lalu terbang keluar dari Kunlun. Semua anggota sekte rahasia tercengang. Mereka sangat terkejut. Duang, duang, duang. 7 prasasti rahasia akhirnya satu persatu mendarat. Berbaris di depan Louis Lu. Semua jiwa naga terlihat senang. Namun ketika mereka menghitung jumlah batu prasasti, mereka menyadari hal yang sangat canggung. 7 batu prasasti dapat menukarkan 7 posisi. Namun mereka ada 8 jiwa naga. Hal ini menandakan akan ada 1 jiwa naga yang harus tetap di sana. Tidak bisa terbebas. Wush. Dalam seketika, tatapan semua jiwa naga darah tertuju kepada Guk. Ekspresi Guk seketika berubah. Kakak-kakakku, kalian benar-benar tega meninggalkan aku sendirian di sini. Bersambung.